Terdeteksi inang tidak pingsan? Apakah ingin masuk untuk mendapatkan sistem kebangkitan? Harganya 1 suka. Selamat, sistem kebalikan hidup berhasil terikat. Anda yang akan menjadi seorang jutawan seharusnya memiliki tubuh yang sehat. Saat ini berat badan tuan rumah melebihi batas dan memiliki risiko kesehatan potensial. Tugas sampingan diterbitkan. Menurunkan berat badan. Hadiah tugas, tuan rumah akan mendapatkan 100.000 tahun untuk setiap setengah kilogram berat badan yang hilang. Mendengar nada notifikasi yang berdering di benakku, mataku langsung berbinar. Aku baru saja mengalami kebangkrutan. Perceraian dan pengkhianatan istri. Tak disangka, aku yang berada dalam situasi putus asa hanya memberi tanda suka secara acak. Tanpa diduga mendapatkan sistem. Memikirkan hal ini, aku berbalik dan memesan puluhan makanan pesan antar. Tuan rumah berhasil menurunkan setengah kilogram berat badan. Berat badan saat ini 95,5 kilogram. Penyelesaian hadiah, 100.000. Sial, sistem ini ternyata nyata. Aku benar-benar protagonis yang ditakdirkan. Hanya saja chat ini agak tidak masuk akal. Pertama-tama, aku harus menurunkan berat badan. Apa yang harus kulakukan? Sudahlah, serahkan saja urusan profesional kepada ahlinya. Jadi, aku langsung pergi ke pusat kebugaran. Halo, Tuan. Apakah Anda ingin membuat kartu atau? Staf resepsionis, Liu Ruyan, menyapa dengan antusias. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa aku agak familiar. Anda adalah kakak pengantar makanan? Ya, tapi hari ini aku tidak datang untuk mengantarkan makanan. Berapa biaya di sini? Aku menjawab dengan senyum. Kakak, tunggu sebentar. Aku akan mencarikan pelatih untukmu. Meskipun Liu Ruyan tidak mengabaikanku, aku tidak tahu mengapa sudut bibirnya yang terangkat terasa agak licik. Tidak lama kemudian, seorang gadis jangkung berjalan mendekat. Kulitnya putih dan cantik. Kecantikannya membuatku sedikit terkejut. Halo, Tuan. Nama saya Sansinyi. Saya pelatih kebugaran di sini. Mari saya ajak Anda berkeliling. Sansinyi memperkenalkan dirinya secara singkat. Ruyan, mengapa kamu memperkenalkan pelanggan kepada Sansinyi? Setelah kami pergi. Staf resepsionis wanita lainnya, Youling, bertanya dengan ekspresi bingung. Liu Ruyan dan Sansinyi memiliki konflik. Hampir semua orang di toko tahu bahwa ada seorang pelanggan yang mengejar Liu Ruyan, tetapi setelah melihat Sansinyi, dia mencampakannya. Meskipun Sansinyi sama sekali tidak menggubris pria itu, ikan wader di kolamnya diambil orang lain. Liu Ruyan secara alami sangat tidak senang. Apakah menurutmu seorang pengantar makanan yang bau bisa membuat kartu kebugaran di toko kita? Liu Ruyan bertanya balik sambil tersenyum. Jadi, Sansinyi tidak hanya bekerja dengan sia-sia, tetapi juga menggunakan satu kesempatan resepsi hari ini. Youling memasang ekspresi sadar di wajahnya. Saya ingin menurunkan berat badan menjadi 75 kg dalam waktu singkat, apakah kamu punya cara? Setelah mendengarkan penjelasan Sansinyi, saya langsung bertanya karena setelah mencapai 75 kg, misi utama baru bisa dimulai. Jadi ini adalah tujuan dasar saya. Yang berat badanmu sekarang berapa? Sansinyi bertanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Setelah mendengar jawaban saya 95,5 kg, dia berpikir keras, yang berarti harus menurunkan 20 kg. 20,5 kg, saya menekankan. 0,5 kg itu 100.000 yuan. Ini tidak boleh dibulatkan. Sebenarnya, menurunkan berat badan itu hanya dua hal. Jaga mulutmu. Gerakan kakimu. Tergantung pada yang apakah kamu punya ketekunan. Ketekunan pasti ada. Penting untuk menurunkan berat badan dengan sehat. Bagaimanapun, saya ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Tidak bisa merusak tubuh karena menurunkan berat badan. Saya bisa membuat rencana penurunan berat badan untuk Yang, tetapi Yang harus berlatih dengan saya setiap hari. Ini melibatkan masalah penjualan kelas. Sebagai pelatih kebugaran, sumber pendapatan utama Sansinyi tentu saja adalah menjual kelas dan mengajar. Tidak masalah, asalkan rencanamu efektif. Berapa harga satu kelas? 300 yuan per kelas. Harganya memang agak mahal. Sansinyi menjawab dengan sedikit khawatir, tetapi belum selesai bicara. Kalau begitu, beli 30 kelas dulu. Coba lihat efeknya. Saya melambaikan tangan dengan gagah. 30 kelas. Oke, mata Sansinyi berbinar, tidak menyangka saya begitu mudah setuju. Harus tahu bahwa saat menjual kelas biasanya harus banyak bicara. Bahkan beberapa melakukan hal yang sulit, dengan dalih menjual kelas. Diam-diam akan mengajukan permintaan yang berlebihan, tetapi saya tidak bicara omong kosong, langsung membeli 30 kelas. Benar-benar murah hati dan dermawan. Ngomong-ngomong, Yang, kamu tidak punya kartu keanggotaan game kami, kan? Sansinyi bertanya dengan hati-hati. Harus membuat kartu keanggotaan. Kartu tahunan harganya 3.800 yuan per kartu. Boleh, saya mengangguk. Pusat kebugaran ini sangat besar. 5 lantai atas dan bawah. Kartu tahunan 3.800 yuan tidak terlalu mahal. Yang, kalau begitu, ayo buat kartu. Melihat saya masih muda setuju, Sansinyi sangat senang.
30 kelas privat ditambah kartu tahunan, totalnya sudah lebih dari 10.000 yuan. Komisi yang saya dapatkan dari transaksi ini. Setidaknya dia bisa mendapatkan komisi lebih dari 2.000 yuan. Youlin menyenggol Liu Ruyan di sebelahnya ketika melihat San Xinyi membawa saya kembali. Mungkin abang pengantar makanan itu takut dengan harga kartu tahunan di toko kita. Lagi pula itu setara dengan setengah bulan gajinya. Liu Ruyan tersenyum di wajahnya, diam-diam merasa senang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah mengantar makanan tidak cukup untuk melatih tubuh? Youlin berkata dengan nada sinis, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia tertarik pada pelatih wanita di toko kita. Di usia yang sudah tua, dia tidak mempertimbangkan dirinya sendiri. Untuk wanita seperti San Xinyi, jangan harap bisa menyentuhnya tanpa mengeluarkan belasan atau puluhan juta. Liu Ruyan mencibir dan membantu membuka kartu tahunan. Mereka berdua baru saja selesai mengobrol. San Xinyi berjalan cepat ke meja depan. Apa? Mau buka kartu tahunan? Youlin terkejut. Alam bawah sadarnya sudah siap untuk melihatku membuat keributan, tetapi naskahnya benar-benar berlawanan dari apa yang dia pikirkan. Tidak mungkin, benar-benar buka kartu tahunan? Liu Ruyan juga bingung. Awalnya dia ingin menjebak San Xinyi, tetapi malah jadi memberikan uang. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Ling Ling, setelah selesai membuka kartu, tolong kirimkan ke ruang istirahat. Terima kasih. San Xinyi tidak mempedulikan Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada di pikiran orang itu? Tetapi ada keuntungan tak terduga. Yang Ge, silakan ikut saya ke ruang istirahat untuk menandatangani kontrak. San Xinyi tersenyum dan membawaku ke ruang istirahat di sebelahnya. Kemudian dia menuangkan teh. Lalu berkata, Yang Ge, kita tambahkan WeChat dulu. Aku akan mengirimimu daftar makanan. Biasanya kamu makan sesuai daftar makanan dan berolahraga bersamaku setiap hari. Kamu termasuk dalam kategori berat badan besar. Bulan pertama menurunkan 10 kg tidak masalah, tetapi setelah itu akan lebih lambat. San Xinyi adalah lulusan dari Institut Olahraga Jiangcheng untuk urusan penurunan berat badan ini. Dia benar-benar bisa dibilang profesional. Aku sedikit mengangguk. Bagaimanapun, harus menurunkan 20 kg. Ini jelas bukan tugas yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Setelah kami menyelesaikan pembuatan kartu anggota, Youlin masuk ke ruang istirahat. Maaf, Ling Ling, tadi lupa memberitahumu. Di dalam kartu anggota, tambahkan 30 sesi kelas privat lagi. San Xinyi berkata sambil tersenyum. Yakin? 30 sesi? Youlin membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Matanya tanpa sadar tertuju padaku, merasa aku menjadi sedikit lebih tampan. Mungkinkah ini kekuatan super? Youlin bergumam dalam hati, menjawab dengan suara pelan, dan buru-buru kembali ke meja depan. Ruyan, tukang antar makanan itu, ternyata membeli 30 sesi kelas privat. Youlin berkata dengan senyum lebar, 30 sesi pelatihan pribadi? Ling Ling, kamu salah dengar, kan? Liu Ruyan tampak kaget. Dia sudah agak kesal, dan sekarang dia semakin kesal. Dia menghitung dalam hatinya. Pendapatan San Xinyi. Liu Ruyan bersiap untuk. Dia melirikku melalui kaca ruang istirahat. Dia mengutuk dalam hati, kau ini tukang antar makanan, menghabiskan lebih dari 10.000 untuk ngegim? Otaknya sudah rusak. Sungguh tak disangka, tukang antar makanan zaman sekarang. Begitu kaya. Ruyan, apa kamu tidak salah ingat? Kulihat orang itu memiliki aura bos. Tidak mungkin salah ingat. Lagi pula, dia juga mengakuinya. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, lalu berbisik. Mungkin San Xinyi menjanjikan sesuatu secara pribadi, itu sebabnya tukang antar makanan itu rela memberikan gajinya selama 2 bulan. Ya, sepertinya itu mungkin saja. Youlin sebenarnya tidak terlalu ingin menanggapi perkataan ini. Pelatih kebugaran yang melakukan transaksi, bersahabat, dengan anggota pria demi target penjualan itu sudah banyak. Tapi San Xinyi jelas bukan orang seperti itu. Anggota yang mengejarnya sebelumnya sudah menghabiskan banyak uang. Tapi semuanya ditolak mentah-mentah olehnya. Aku pergi mengantarkan kartunya saja, sekalian memintanya membayar. Mungkin tukang antar makanan ini hanya tergoda oleh penampilannya saja. Ketika sudah serius, dia akan mundur. Liu Ruyan merasa tidak rela, memegang harapan terakhirnya dan berjalan ke ruang istirahat. Kak, kartu Anda sudah selesai. Silakan pindai di sini. Totalnya 12.800. Liu Ruyan menunjukkan kode QR. Tanpa diduga, aku dengan tenang memindai kode QR, tanpa ragu sedikit pun. Seolah-olah uang yang kuhabiskan bukanlah uangku sendiri. Liu Ruyan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Cara kakak ini memindai kode QR ternyata sedikit tampan. Yang Ge, apa kita akan mulai latihan hari ini? Setelah Liu Ruyan pergi, San Xinyi bertanya, tentu saja. Aku mengangguk. Lagi pula, aku sudah menghabiskan 100.000 yuan. Aku bahkan ingin tinggal di sini. Kemudian, aku mengikuti San Xinyi naik lift ke lantai 4. Lantai ini adalah area senam. Ruang senam yang menghadap langsung ke lift sedang mengadakan kelas yoga. 5 atau 6 anggota wanita berpose seragam dengan anggun, cukup sedap dipandang.
Yang kamu termasuk kategori penurunan berat badan dengan angka besar. Di awal, volume latihannya tidak boleh terlalu banyak. Aku akan membimbingmu melakukan senam pembakaran lemak selama setengah jam. 20 menit kemudian, berbeda denganku yang terengah-engah, volume latihan ini bagi Sansini hanya sekadar pemanasan. Bahkan tidak ada setetes pun keringat di dahinya. Kondisi fisiknya sangat bagus. Pasti bisa melahirkan normal. Berdiri di belakang Sansini, pikiranku agak sulit berkonsentrasi. Tidak mungkin, tubuh Sansini terlalu bagus, dan celana yoga ketat sangat menonjolkan tubuhnya. Siapapun pria, pasti akan tertegun saat melihatnya. Sini. Kamu di sini? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata bingkai hitam. Pria mesum itu berjalan dengan senyum lebar, tetapi dia memakai Rolex tingkat pemula dan dengan sengaja mengibaskan tangannya. Benar-benar bisa berakting. Aku sedang ada kelas, belum selesai. Melihat pria ini, ekspresi jijik tanpa sadar melintas di wajah Sansini. Meskipun pihak lain membeli 50 sesi pelatihan pribadinya, pria mesum itu memiliki pikiran yang tidak murni dan selalu menggunakan alasan kelas. Ingin mengambil keuntungan darinya dan sering mengiriminya lelucon cabul. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Masih ada setengah jam, kan? Meijibo dengan akrab duduk di area istirahat. Lalu menatapku, saudara, pertama kali datang, lihat tatapan matamu. Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Jangan tunda aku menghasilkan uang. Saudara, kalau begitu kamu benar-benar punya mata yang bagus. Bisnis ini sangat bagus. Kelasnya tidak pernah cukup. Aku merasa tidak enak badan jika tidak ikut 1 hari saja. Saat Meijibo berbicara, matanya terus-menerus menyapu tubuh Sansini yang berlekuk. Di akhir kalimat, dia mengedipkan mata padaku, memberikan ekspresi yang dimengerti semua pria. Saudara, karena kamu sangat suka ikut kelas. Sebaiknya beli lebih banyak kelas ini untuk mengejar target di akhir bulan. Aku baru saja membeli 100 sesi. Aku benar-benar kesal, jadi aku menjawab sambil tersenyum. Apa? Meijibo sedikit terkejut, lalu tertawa hambar. Aku baru saja membeli 50 sesi beberapa waktu lalu. Masih ada 20 sesi lagi. Dukung Sinyi, kan? Beli saja. Lagi pula, itu tidak akan kedaluarsa. Saudara, kamu sudah memakai Rolex, terlihat jelas kamu tidak kekurangan uang ini. Aku terus membujuknya. Ini. Sudut mulut Meijibo sedikit berkedut. Pujian yang berlebihan adalah yang paling mematikan karena sulit untuk ditolak. Sebenarnya, dia sama sekali tidak bisa dianggap orang kaya. Penghasilan tahunannya hanya beberapa ratus ribu. Meskipun dia mampu membeli 100 sesi kelas, itu benar-benar melebihi anggarannya. Maaf, angkat telepon dulu. Meijibo mengeluarkan jurus andalan telepon. Langsung kabur. Untukku, Mercedes-Benz G-Class sudah ada. Ini bahkan pura-pura kabur, tapi layar teleponnya tidak menyala, terlalu menyakitkan dan asal-asalan. Di misi acak terpicu, janji orang kaya. Sebagai orang kaya, Anda harus jujur dan menepati janji. Seperti kata pepatah, janji bernilai 1000 emas. Isi misi, lengkapi 100 sesi pelatihan pribadi. Hadiah misi. Umpan balik konsumsi langsung. Tepat saat Meijibo kabur, suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar. Aku tertegun. Aku tidak menyangka bisa memicu misi acak. Yang terima kasih. Sansini meminta maaf dengan tulus. Jika bukan karena operasiku, Meijibo pasti masih punya kartu truf. Sama-sama, bukan masalah besar. Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Itu, aku akan membeli 70 sesi pelatihan pribadi lagi, genapkan menjadi 100 sesi. Beli 70 sesi lagi? Sansini terkejut dan menatapku dengan tidak percaya. Karena aku ingin cepat menurunkan berat badan, ditambah dengan kebangkitan kekuatan super, aku langsung membeli 100 sesi pelatihan pribadi. Tanpa diduga, ini tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman dari pelatih cantik yang serakah dan lancang. Mengira aku ingin menggunakan uang untuk mengejarnya, tetapi juga membuat resepsionis yang bermusuhan dengannya, Liu Ruyan, langsung menjadi sangat marah. Ling, bantu ubah sesi pelatihan pribadi yang menjadi 100 sesi. Pelatih cantik Sansini berjalan ke meja depan dan berkata kepada Youling, siapa sangka Liu Ruyan, yang sedang minum air. Langsung menyemburkan air. Berapa sesi? Youling juga terlihat bingung. Dalam hati berpikir, bukankah kakak ini baru saja membeli 30 sesi? Kenapa diubah menjadi 100 sesi? 100 sesi. Sansini terkekeh dan mengulangi, oke. Setelah tertegun sejenak, Youling dengan cepat memanggil informasi kartu ke anggotaku. Kemudian aku dengan tenang memindai kode, menekankan temperamen yang elegan, dan tersenyum pada Youling yang membantu mengisi ulang kartu. Langsung menggulingkan citra pengantar makanan di hatinya. Orang ini benar-benar mengantar makanan? Siapa yang mengantar makanan dan menghabiskan lebih dari 30.000 dalam waktu kurang dari 1 jam? Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi acak, janji orang kaya. Hadiah, 10 kali lipat umpan balik konsumsi. Detik berikutnya, ponselku berdering. Itu adalah pesan teks dari Ban.
210.000 langsung masuk rekening. Yang disebut janji orang kaya, terus terang, adalah mewujudkan kebohongan yang kau buat sendiri. Kemudian sistem akan mengembalikan 10 kali lipat. Tadi konsumsinya hanya 21.000. Kalau jumlah konsumsinya 210.000. Mari kita lanjutkan kelasnya. Sekarang tatapan Sansinyi padaku jadi lebih lembut. Semua orang punya kesombongan. Sansinyi juga tidak terkecuali. Dia dengan berani mengusir pria mesum yang mengganggunya. Juga memungkinkannya untuk berinteraksi dekat dengan Liu Ruyan. Sangat menyenangkan. 100 sesi. Dia tiba-tiba membeli 100 sesi kelas privat. Ruyan, kenapa orang kaya seperti itu kamu berikan ke Sansinyi? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Setelah kami pergi, teman dekat Liu Ruyan, Mimpi Yao, yang juga seorang instruktur kebugaran, terus menatap kakinya. Dia jelas pengantar makanan. Kali ini Liu Ruyan hampir menangis. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak uang yang hilang karena tindakannya yang ceroboh, memberi Sansinyi 100 sesi. Ruyan, kamu pasti salah orang. Pernahkah kamu melihat pengantar makanan berani menghabiskan uang sebanyak ini? Yao Ling menambahkan, Ruyan, kamu benar-benar bodoh. Itu 100 sesi kelas privat. Jika itu hasil kerjaku, aku akan mentraktirmu makan selama sebulan. Mimpi Yao sangat iri dan cemburu. Meskipun tubuh dan penampilannya tidak sebaik Sansinyi, dia sangat genit. Hasil kerjanya setiap bulan selalu di atas Sansinyi. Menangani pria adalah keahliannya. Kembali ke area kebugaran dan berlatih selama setengah jam lagi. Berkeringat banyak. Saat aku hendak pergi, Yang tunggu sebentar. Apakah kamu punya waktu? Sansinyi tiba-tiba bertanya. Akhir-akhir ini tidak ada banyak hal. Tugas utamanya adalah menurunkan berat badan. Aku berhenti dan berkata, kalau begitu, aku traktir makan siang. Di dekat sini ada toko khusus makanan ringan yang cocok untuk orang yang sedang diet. Sansinyi merasa aku membelikannya 100 sesi kelas dan tidak mengajukan permintaan apapun. Proses mengikuti kelas privat juga sangat tertib. Orang yang baik seperti ini sangat langka. Jadi, dia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Oke. Awalnya juga ingin makan siang di luar. Sekarang ada wanita cantik seperti Sansinyi yang dengan sukarela mengajak, tentu saja aku senang menerimanya. Setelah membuat janji, kami masing-masing pergi ke ruang ganti. Fasilitas pusat kebugaran ini sangat bagus. Kamar mandi di ruang ganti sebanding dengan pemandian kecil. Sambil mandi, aku diam-diam bergumam dalam hati. Biaya tahunan 3.800 juga sepadan. Ding memicu tugas acak. Apresiasi seorang jutawan. Sebagai seorang jutawan, tidak perlu mengagumi barang orang lain. Isi tugas, check-in di Venus Fitness Center selama 30 hari berturut-turut. Hadiah tugas. Kepemilikan pusat kebugaran Boli, sial, bisa juga ya. Saat mandi, hatiku dipenuhi kegembiraan. Kenapa pusat kebugaran ini bernilai jutaan? Sambil bersenandung kecil, aku pergi ke meja depan. Kulihat Liu Ruyan dan Yao Lin sedang bermalas-malasan. Satu bermain game seluler, satu lagi melakukan panggilan video. Pekerjaan di meja depan terlalu santai. Nanti harus ditambah tugas. Sebagai calon pemilik, aku bergumam dalam hati. Yang ayo pergi. Sansinyi keluar dari tangga. Kali ini dia sudah mengenakan pakaian biasa. Kakinya yang jenjang benar-benar menarik perhatian. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Liu Ruyan dan Yao Lin, kami berjalan keluar dari pusat kebugaran bersama. Cih. Kupikir dia sangat angkuh. 100 sesi pelatihan pribadi langsung dibawa pergi orang. Setelah kami keluar, Liu Ruyan langsung mengeluh. Aku juga kira Sansinyi mau memancing bos besar. Tidak kusangka 100 sesi pelatihan pribadi sudah cukup. Yao Lin ikut menimpali. Makanya, tidak ada bunga bangkai putih yang murni. Hanya saja taruhannya kurang. Liu Ruyan mencibir pelan. Tapi dalam hati dia berpikir, kalau ada pria yang memberinya lebih dari 30.000 saat pertama kali bertemu. Mungkin dia juga tidak akan tahan. Ruyan, menurutmu mereka akan pergi kemana? Yao Lin bertanya dengan wajah penuh gosip. Mau kemana lagi? Cari tempat lain untuk olahraga. Ini sudah mau istirahat siang. Liu Ruyan melihat waktu, tepat pukul 10:30. Di luar pusat kebugaran. Saat Sansinyi melihat sepeda listrikku, dia sedikit bingung. Dia kira aku bisa membeli 100 sesi pelatihan pribadi dengan mudah. Masak ia bos besar harusnya naik BBA. Ternyata hanya 2 roda. Baiklah. Ini rendah hati yang agak maju. Sansinyi bergumam dalam hati. Naik sepeda listrik pasti agak dingin. Jaketnya pakai saja. Aku melepaskan jaketku. Tidak usah. Aku di belakangmu, angin tidak akan sampai. Lagi pula, perjalanannya paling lama 5 menit. Sansinyi tersenyum dan mendorong jaket itu kembali. Baiklah, aku tidak memaksa. Lalu aku mengeluarkan helm merah muda dan memberikannya padanya. Ini punya putriku, mungkin agak kecil. Tidak apa-apa, lumayan lucu. Sansinyi menerima helm itu dan memakainya. Tapi dalam hatinya muncul sedikit gelombang. Ternyata yang punya anak perempuan. Jadi, dia sudah berkeluarga.
Entah kenapa, dia merasa sedikit kecewa. Dia pernah membayangkan seperti apa calon pasangannya kelak. Tapi dia tidak pernah berpikir akan menjadi ibu tiri saat baru masuk. Terlalu banyak berpikir. San Xinyi menarik kembali pikirannya yang melayang. Menghindari kaki jenjang dan naik ke kursi belakang sepeda listrik. Setelah sepeda listrik mulai berjalan, dia merasakan perut bagian bawah dan bahkan dadanya terasa dingin. San Xinyi tanpa sadar menggeser pantatnya ke depan, lalu memeluk erat pinggangku yang seperti tong air. Perempatan jalan. Arus lalu lintas di sini cukup padat, sepeda listrikku juga harus berhenti menunggu lampu merah. Sementara para pengemudi pria yang juga menunggu lampu merah di dalam mobil sedan, setelah melihat San Xinyi duduk di kursi belakang sepeda listrik, mata mereka semua terbelalak. Sialan, wanita cantik level ini seharusnya tidak duduk di mobil mewah, kemudian satu persatu mengangkat ponsel mereka untuk merekam video. Kemudian dengan terampil mempostingnya di kuain mereka. Pasti kedinginan, ya? Melihat wajah kecil San Xinyi yang memerah karena angin dingin. Tiba-tiba aku merasa sedikit bersalah. Ding, memicu misi acak. Penyesalan yang terbalik. Sebagai seorang pembalik, tidak mungkin membiarkan wanita yang mengikutinya. Isi misi, berikan San Xinyi hadiah yang membuatnya puas. Hadiah misi. 11 Rolls-Royce. Ini benar-benar datang tepat waktu. Rolls-Royce 11. Mobil mewah top buatan dalam negeri, harganya sekitar 2 juta lebih. Perlu diketahui. Orang yang membeli Mercedes-Benz seharga lebih dari 2 juta mungkin adalah orang kaya baru. Tetapi orang yang menghabiskan lebih dari 2 juta untuk membeli mobil buatan dalam negeri jelas adalah dewa kaya. Karena hari kerja, orang di pusat perbelanjaan tidak terlalu banyak. San Xinyi dengan mudah membawaku ke toko Kingxi. Makan siang yang menyenangkan. Terutama karena kami berdua memiliki kepribadian yang relatif ceria, dan topik yang sama semakin banyak saat kami mengobrol. Jika tidak terburu-buru untuk kembali, temani aku berkeliling. Aku ingin membeli 2 set pakaian untuk dipakai saat berolahraga. Aku berkata saat keluar dari toko Kingxi. Boleh saja, aku tidak terburu-buru. San Xinyi mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia menyukai perasaan bersamaku, bahkan sedikit menikmatinya. Selama berbelanja, aku selalu diam-diam memperhatikan tatapan San Xinyi. Tugas yang diberikan sistem adalah memberikan hadiah yang membuatnya puas. Maka hadiah ini tidak boleh diberikan sembarangan. Saat melewati Prada, aku melihat tatapan San Xinyi berhenti lama pada sebuah tas bahu di etalase. Itu adalah tas kulit sapi. Seharusnya model baru yang baru saja dirilis, jika tidak akan diletakkan di etalase yang paling mencolok. Bulan depan adikku ulang tahun, usianya hampir sama denganmu. Bantu memilih hadiah, ya? Aku berhenti dan berjalan ke toko khusus. Alasan ini bukan omong kosong, hanya saja ipar perempuan bukan adik perempuan. San Xinyi ragu sejenak, lalu dengan cepat mengikuti. Yang apa yang ingin kamu berikan kepada adikmu? Berikan tas? Ya, dia sedang magang di stasiun TV, sangat berguna. Aku menjawab dengan santai. Yang berapa usia adikmu? San Xinyi bertanya lagi. Aku kembali padamu. San Xinyi tahu bahwa ini adalah trik, pria tua suka memainkan trik kecil semacam ini. Kemudian memberiku tatapan yang dia mengerti. Pada saat ini, mantan istriku, Li Manshu, lewat di luar toko. Dia langsung mengenaliku. Situasi apa ini? Li Manshu terkejut. Otaknya kosong, mantan suaminya yang malang benar-benar muncul di toko khusus Prada. Ditemani oleh wanita muda dan cantik, pasti dia makan terlalu banyak dan berhalusinasi. Dia memperlambat langkahnya, tetapi pasangannya di sebelahnya, yang sangat peduli, diam-diam mempercepat langkahnya. Setiap kali melewati toko barang mewah semacam ini, pasangannya ingin menyembunyikan kepalanya di selangkangan celananya, meskipun dia adalah direktur di sebuah perusahaan periklanan. Tetapi pendapatan tahunannya hanya beberapa ratus ribu. Selain membesarkan istri dan anak-anaknya, uang yang bisa dia belanjakan untuk Li Manshu tentu tidak akan terlalu banyak. Sayang, tunggu sebentar. Melihat pasangannya berjalan semakin cepat, Li Manshu buru-buru menghentikannya. Manshu masih memiliki banyak pekerjaan di perusahaan. Pasangan yang tidak punya waktu untuk berbelanja berhenti dan berkata dengan cemberut, Li Manshu merasa sedikit dingin. Dia jelas tidak mengajukan persyaratan apapun, tetapi pria ini sangat ketakutan, tetapi sekarang jelas bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal ini. Dia menunjuk ke arahku dan berkata, orang itu sepertinya mantan suamiku. Siapa? Itu yang mengantarkan makanan? Pasangannya langsung merasa superior, tetapi segera terdiam. Tidak, bagaimana dia bisa berada di toko khusus Prada? Pasangannya mengikuti pandangan jarinya. Kemudian matanya terpaku, San Xinyi yang menawan membuatnya menatap dengan mulut terbuka. Ayo kita masuk dan lihat. Pasangannya berinisiatif untuk menyarankan, berpikir dalam hati bagaimana mungkin pengantar makanan punya teman yang kaya, ingin melihat apakah dia bisa merebutnya. Li Manshu juga ingin masuk dan mencari tahu, dan segera mengangguk, aku sama sekali tidak menyadari keduanya. Berkata sambil tersenyum, Xinyi, coba kamu gendong dan lihat efeknya. Sebenarnya, San Xinyi hanya lewat ketika dia berbelanja sebelumnya. Dia sangat menyukainya, tetapi itu terlalu mahal. Pada saat ini,
Tanpa diduga sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Li Manchu sambil melihat San Xinyi, bertanya dengan marah. Ini membuat Gui Ji bingung. Dia melihat Liu Ruyan yang mengancam. Sikap ini seperti istri sah menangkap selingkuhan, tetapi rasanya tidak benar. Mengapa ada pria di samping istri sah? CPU Gui Ji hampir terbakar, tetapi San Xinyi menebak identitas Li Manchu. Aku sudah memberitahunya saat makan, baru saja bercerai, memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Aku berkeliling perlu persetujuanmu, aku mencibir dan kembali padamu. Mampukah kau berkeliling di sini? Li Manchu mendengus jijik, saudara. Manchu juga takut kau malu. Kau bilang kau seorang pengantar makanan berpura-pura kaya, menipu gadis kecil itu, apakah itu menarik? Zhao Hao maju selangkah, memasang postur bahwa aku akan mengungkapmu, lalu dia menoleh dan menjilat wajahnya dan berkata, adik, jangan tertipu olehnya, dia hanya seorang pengantar makanan. Tidak mampu membeli barang di sini. Terima kasih atas pengingatnya, tetapi pacar seperti apa yang kucari? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bahkan jika dia seorang pengantar makanan, aku bersedia duduk di belakang sepeda listrik untuk menikmati angin. Sikap Li Manchu sudah membuat San Xinyi merasa sangat tidak senang. Kali ini Zhao Hao melompat keluar dan menunjuk-nunjuk lagi. San Xinyi untungnya berpura-pura menjadi pacarku. Benar, pacar. Li Manchu dengan tajam menangkap informasi penting, pupil matanya tiba-tiba membesar, wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Zhao Hao di samping juga terlihat bingung. Dia awalnya berpikir bahwa aku masih dalam proses menipu gadis kecil itu. Tanpa diduga, dia sudah menipu orang itu. Dan melihat tubuh San Xinyi yang tinggi dan seksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Sayuran yang begitu bagus dibajak oleh babi. Dia diam-diam merencanakan cara meminta informasi kontaknya, kecantikan ini jelas sangat mudah tertipu. Bahkan tidak membenci pengantar makanan, jadi bukankah mudah baginya untuk menangkapnya? Kau benar-benar baru saja bercerai dan mencari wanita. Mungkin karena penampilan San Xinyi terlalu luar biasa, Li Manchu sedikit tidak seimbang. Aku bercerai baru mencari. Masuk akal? Sah? Tidak seperti beberapa orang. Belum bercerai sudah buru-buru mencari orang untuk mengambil alih, Sinyang, jangan menuduh sembarangan, aku dan Manchu hanya rekan kerja biasa. Kata-kata Zhao Hao di permukaan membantu Li Manchu, tetapi sebenarnya ingin memberitahu San Xinyi bahwa dia dan wanita di sekitarnya bukanlah hubungan yang tidak pantas. Membentuk kembali citranya. Rekan kerja biasa, ya kan? Aku mencibir. Apakah kau ingin aku memanggil istrimu? Kalian bertiga mengobrol tatap muka? Zhao Hao tercengang. Bola matanya hampir keluar. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana aku bisa tahu dia punya istri? Manchu, ayo pergi, jangan bodoh seperti anjing gila ini. Zhao Hao panik, tidak berani tinggal lebih lama untuk malu. Pergi dengan malu-malu, Li Manchu tampak tidak rela. Dia awalnya ingin mengejek beberapa patah kata, tetapi Zhao Hao sudah pergi. Dia juga tidak enak untuk tinggal sendiri. Segera mengejar dengan cepat, sebuah lelucon berakhir dengan tergesa-gesa, wajah pramuniaga yang menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang belum puas. Sayang sekali pria itu terlalu pengecut dan langsung kabur. Nona, mari kita lanjutkan berbelanja, yang masih sibuk. San Xinyi menatapku. Tidak usah, aku melambaikan tangan. Mendengar perkataanku, Suster Gui sedikit kecewa. Jelas, setelah keributan tadi, pelanggan besar ini sepertinya berubah pikiran. Namun, kalimatku berikutnya langsung membuatnya senang. Bungkus yang gading dan hitam. Apa? Suster Gui tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah Tuan ingin membeli dua? Apakah ada yang salah dengan perkataanku? Aku tersenyum dan bertanya balik. Tidak masalah, tidak masalah. Suster Gui langsung tersenyum lebar. Kali ini, hati San Xinyi benar-benar berdebar kencang. Yang membeli 2 tas sekaligus. Salah satunya adalah hadiah ulang tahun untuk adik perempuannya. Kalau begitu, yang satu lagi pasti untuk dirinya sendiri, kan? Tapi ini terlalu mahal. Haruskah aku menerimanya? Terima kasih kepada pacar yang telah membantu dengan adil. Hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Setelah membayar, aku menoleh dan berkata kepada San Xinyi. Ah, ini. San Xinyi sedikit bingung. Yang hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Xinyi, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi, aku langsung memasukkan tas itu ke tangan San Xinyi. Dalam hati aku berpikir, hari ini kamu harus menerimanya. Jika tidak, tugasku tidak akan bisa selesai. Melihat San Xinyi masih ingin menolak. Aku segera berbicara lagi. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak, maka bantulah aku menurunkan berat badan dengan baik selama sebulan ke depan. Tujuanku adalah 75 kg. Baiklah, kalau begitu aku akan membawakanmu makan siang rendah lemak setiap hari. San Xinyi sedikit ragu dan menjawab. Deal, aku tersenyum dan mengangguk. Ding selamat kepada host telah menyelesaikan tugas, menghangatkan kembali penyesalan. Hadiah tugas telah diberikan. Silakan host pergi ke toko utama Dami untuk mengambil Dami Sushi Iliang.
Benar saja, setelah San Xinyi menerima hadiah, suara sistem juga berbunyi. Hadiah ini sangat berharga. Kali ini, tatapanku pada San Xinyi berubah. Di mataku, dia bukan hanya wanita cantik. Dia benar-benar bisa memeluk kain emas. Dan peralatan buff besar. Saat ini, di pusat kebugaran, Liu Ruyan dan mereka bertiga sedang bergosip. Namun, mereka melihat pintu perlahan terbuka dan San Xinyi masuk dari luar. Tatapan ketiga wanita itu langsung tertuju padanya. Li Mansu awalnya ingin mengejek beberapa patah kata, tetapi belum sempat berbicara. Terlihat tas belanja di tangan San Xinyi, pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xinyi, apakah kamu sekarang mulai berbelanja di toko barang mewah? Aku sangat iri. Youling secara alami juga melihatnya, dia adalah tipe orang yang cukup langsung dan terbuka. Segera meletakkan sumpit di tangannya dan berseru. Pemberian Yang Ge. San Xinyi menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi kalimat ini ditujukan kepada Li Mansu. Menyebabkan kerusakan besar, orang kaya macam apa yang dia rekomendasikan kepada San Xinyi? Hadiah biasa saja adalah tas seharga puluhan ribu yuan, di benak Li Mansu. Sebuah melodi muncul tanpa sadar, andai saja bisa diulang. Xinyi, jangan tertipu. Sekarang banyak bajingan membeli barang palsu berkualitas tinggi untuk diberikan kepada orang lain, saya sarankan Anda pergi ke toko khusus untuk memeriksanya. Sebuah suara pria tiba-tiba terdengar. Dia adalah Zhu Honggang, kepala pelatih pribadi pusat kebugaran, atau dia kebetulan mendengar percakapan keempat wanita itu, dan dia juga salah satu pengejar San Xinyi. Karena seseorang memberi San Xinyi hadiah yang begitu mahal, dia secara alami merasa tidak nyaman. Gangge. Tas Xinyi itu asli. Youling mengatakan yang sebenarnya, juga karena tidak ingin kepala pelatih pribadi ini terlalu malu. Begitu, mulut Zhu Honggang berkedut, merasa wajahnya tidak bisa dipertahankan, dia berbicara lagi untuk menutupi. Apakah ini tulus atau tidak bisa diukur dengan memberikan hadiah, itu tergantung apakah dia benar-benar baik padamu. Kata-katanya terdengar masuk akal, tetapi keempat wanita yang hadir bukanlah gadis kecil, ini sama sekali tidak bisa diuji. Konon setelah saya mengambil mobil dari toko flagship Dage, saya menjemput putri saya dari taman kanak-kanak dan pulang. Tengah malam pukul 12 tepat waktu tiba. Ding, pengingat kemajuan tugas, terdeteksi bahwa host berhasil menurunkan berat badan 2 jin. Berat badan saat ini 189 jin, penyelesaian hadiah 200.000 yuan. Melihat saldo di kartu bank. Pertama-tama saya menemukan WeChat saudara baik saya, langsung mentransfer 50.000, dan meninggalkan pesan. Kurangi mengejar gadis, jaga kesehatanmu. Kemudian saya mentransfer 100.000 ke rekening paman kedua saya. Setelah melakukan semua ini, saya langsung mematikan ponsel dan diam-diam berdiri di balkon. Tidak ada hutang, tidak ada beban, siapa yang mengerti perasaan ini? Sungguh menyenangkan. Ketika saya mengantarkan makanan sebelumnya, saya berpikir, setelah hutang dilunasi, saya pasti akan mabuk berat, lalu berdiri di balkon dan berteriak. Perahu ringan telah melewati ribuan gunung. Lupakan saja, saya tidak akan mengganggu orang di tengah malam. Saya menoleh dan melihat putri saya yang tertidur lelap, matanya lembut. Keesokan paginya saya datang ke gym. San Xinyi menemukannya begitu saya keluar dari lift, dan segera melambai ke arah saya sambil tersenyum, mendengar San Xinyi berbicara. Di sampingnya, wanita yang sedang melakukan yoga juga berhenti dan menatapku dari atas ke bawah. Wanita ini bernama Zhao Yingning, sahabat San Xinyi, yang mendengar tentangku sebagai orang kaya kemarin malam. Dia sengaja datang hari ini untuk bertemu, dan sekarang orangnya sudah datang. Dia segera bersemangat. Setelah mengamati penampilanku, dia cukup puas. Yang Ge, ini temanku Zhao Yingning. Dia juga anggota toko kami, San Xinyi memperkenalkan. Yang Ge, senang bertemu denganmu. Zhao Yingning langsung menyapa sambil tersenyum. Aku juga menjawab dengan sopan. Xinyi, bagaimana kalau kamu sibuk dulu? Aku akan pergi ke area peralatan untuk berlatih sebentar. San Xinyi dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak sibuk, Yingning adalah teman. Aku hanya memberikan sedikit panduan. Yang Ge, apakah kita masih pergi ke ruang aerobik kemarin? Setelah setengah jam, aku yang berkeringat banyak tidak tahan lagi. Jadi aku duduk di samping untuk beristirahat. Yang Ge, kudengar dari Xinyi kamu sedang menurunkan berat badan? Zhao Yingning mengambil sebotol air dan menyerahkannya kepadaku. Kemudian dia berkata dengan santai, ya, sudah tua. Masih perlu memperhatikan manajemen tubuh. Aku mengangguk ringan, aku punya resep yang sangat berguna di sini. Apakah aku mau mengirimkannya ke Yang Ge? Ini adalah alasan yang sudah dipikirkan Zhao Yingning sejak lama. Tujuannya sangat jelas. Oke, tambahkan V saja, menurunkan berat badan adalah prioritas utamaku saat ini. Resep, bahkan jika tidak digunakan, bisa didiskusikan. Zhao Yingning sangat gembira. Tanpa diduga, semuanya berjalan begitu lancar, tetapi ketika dia hendak mengklik untuk mengajukan pertemanan, dia langsung tercengang. Karena kami berdua ternyata sudah berteman. Zhao Yingning dengan cepat melihat lagi nama panggilan dan foto profil WeChatku, dan langsung merasa tidak enak.
San Xinyi juga merasakan emosi aneh sahabatnya, mendekat dan melihatnya, tanpa sadar berkata, kalian berteman? Mendengar dia berkata begitu, aku juga mencondongkan tubuh untuk melihat hasil pemindaian Zhao Yingning. Kemudian aku melihat nama panggilan yang dicatat di buku alamatnya. Cerai, punya anak, pakai damai. Aku tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini ternyata adalah teman kencan butaku tadi malam. Tepat setelah aku pulang kemarin, bibiku tiba-tiba menyuruhku menambahkan WeChat seorang wanita. Katanya untuk kencan buta. Setelah menambahkannya, kami mengobrol beberapa patah kata. Setelah dia tahu aku bercerai dan punya anak, dan mengendarai damai. Langsung tidak ada kelanjutannya, damai sebelumnya sebagian besar memproduksi mobil listrik kelas bawah, jadi banyak orang tidak tahu. Langsung memilih untuk pergi. Yang aku pergi melihat. San Xinyi memanggil, lalu dengan cepat mengejar. Melihat punggung kedua orang yang pergi. Aku menggelengkan kepala dengan pelan. Zhao Yingning ini sepertinya lebih antusias daripada di WeChat. Toilet wanita. San Xinyi menatap sahabatnya dengan bingung. Yingning, ada apa denganmu? Xinyi, aku sangat malu. Apa kau ingat pria kencan buta yang aku ceritakan padamu? San Xinyi mendekat dan melihatnya, lalu sedikit terkejut. Orang tadi malam ternyata yang Ya, Zhao Yingning berkata dengan sedih. Orang ini menghabiskan lebih dari 80.000 sekaligus di siang hari. Di malam hari, dia berpura-pura miskin di WeChat denganku. Intinya, aku percaya padanya. Sekarang, kesannya padaku pasti sangat buruk. San Xinyi merasa dia juga tidak bisa mengerjakan soal ini. Ini benar-benar tempat mati sosial besar. Bibi Zhao selalu sangat stabil. Kenapa tiba-tiba dia memperkenalkan seorang taipan? Dan dia juga tidak memberitahuku. Zhao Yingning menjambak rambutnya. Wajahnya penuh penyesalan. Sekarang hanya bisa dikatakan takdir buruk. Saat ini, aku berencana untuk pergi ke lantai 2 untuk melatih ki dan darah terlebih dahulu. Tanpa diduga, aku bertemu dengan seorang kenalan lama. Nona Qian, kebetulan sekali. Qian Mengru mengenakan setelan olahraga hitam. Modelnya relatif konservatif, tetapi tetap tidak bisa menutupi lekuk tubuhnya yang indah. Tidak bekerja hari ini, Qian Mengru bertanya dengan rasa ingin tahu. Berpikir bahwa pengantar makanan ini cukup rela mengeluarkan uang. Kartu keanggotaan pusat kebugaran ini tidak murah. Untuk sementara, aku tidak mengantar makanan. Aku bertanya dengan senyum. Lumayan juga. Qian Mengru mengangguk, ragu-ragu sejenak dan berkata lagi. Kak, aku berencana untuk bercerai baru-baru ini. Terakhir kali, apa kau bilang pernah melihat suamiku? Kemudian, aku bertanya-tanya dan tahu semuanya. Apa kau bersedia memberitahuku di mana kau bertemu dengannya? Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Suami Qian Mengru adalah Zhao Hao. Karena dia sudah mengatakan sejauh ini, aku tidak berencana untuk menyembunyikannya lagi. Zhao Hao tidak bertanya padamu tadi malam apakah kau mengenalku? Dia bertanya padaku apakah aku mengenal seseorang bernama Yang. Mungkinkah itu kau? Wajah Qian Mengru sudah berubah dari terkejut menjadi kaget. Dia adalah wanita yang cukup pintar dan sudah menyadari bahwa pria di depannya memiliki hubungan tertentu dengan Zhao Hao. Li Manshu adalah mantan istriku. Aku memperkenalkan identitasku dengan jujur. Ah, ini. Mata Qian Mengru terbelalak lebar. Dia merasa bahwa sirkuit otaknya jelas tidak cukup. Setelah beberapa saat, dia baru sadar. Jadi, kau mengantar makanan ke rumahku hari itu bukan kebetulan? Itu kebetulan? Aku tersenyum. Aku juga tidak menyangka akan sebetulan itu. Jadi, kau sengaja mengatakan setengah-setengah untuk memberiku petunjuk? Qian Mengru dengan cepat bereaksi, kira-kira begitu. Aku mengangguk lalu berkata. Sebenarnya aku tidak berniat merusak pernikahan kalian, hanya ingin memberimu sedikit petunjuk. Bagaimanapun, Zhao Hao bukanlah orang baik. Mengenai aku dan Li Men, kami juga berpisah secara damai. Aku juga tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Aku sudah menjelaskan sikapku. Qian Mengru terdiam sejenak, lalu berkata dengan wajah tulus, terima kasih, kakak Yang. Dia menatapku dari atas ke bawah beberapa kali, tiba-tiba bertanya, apakah kamu ada waktu nanti? Kipas asap di rumah masih sedikit kurang berfungsi. Ingin memintamu untuk membantu melihat. Melihat ekspresiku yang bingung, Qian Mengru berkata dengan sedikit malu. Aku masih ada kelas privat selama setengah jam. Setelah kelas selesai, aku tidak ada kegiatan. Aku tidak terlalu memperhatikan ekspresi Qian Mengru. Aku menyetujuinya. Kebetulan San Xinyi datang. Kakak Yang, ayo kita lanjutkan latihan. Kemudian Zhao Yingning mengusulkan makan untuk meminta maaf, tetapi aku menolaknya dengan halus. Aku mengerti maksudnya. Tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Setelah bertemu dengannya, aku menyapa San Xinyi. Lalu mengikuti Qian Mengru kembali ke rumahnya. Kakak Yang, terima kasih atas kerja kerasmu. Qian Mengru memberiku sebotol air mineral. Aku akan melihat di mana masalahnya. Bagaimanapun, ini sudah kedua kalinya aku datang. Aku langsung menuju dapur. Membuka lemari dapur paling atas dan memeriksanya, tidak ada masalah. Apakah masih ada asap yang keluar? Aku bertanya ke arah pintu dapur. Namun, aku tidak mendapat jawaban apapun.
Aku bertanya-tanya kemana orang itu pergi. Tanpa diduga, Qian Mengru tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku langsung terkejut. Karena Qian Mengru saat ini sudah berganti pakaian. Dia mengenakan gaun tidur renda yang terbuka, pemandangan yang terlihat adalah warna putih susu. Memberikan ruang imajinasi tanpa batas. Nona Qian, suasananya jelas tidak benar. Aku mencoba untuk tetap tenang dan bertanya. Pipi Qian Mengru sedikit memerah. Dia dengan lembut menyisir rambutnya ke belakang telinga. Dia berkata dengan nada manja, "Kakak Yang, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Kakak Yang, kita semua orang baik. Tetapi orang baik selalu menjadi pihak yang terluka." Sambil berbicara, Qian Mengru selangkah demi selangkah mendekat. Omong-omong, aku sudah lebih dari 3 bulan tidak bermain kartu. Sebagai pria normal yang penuh energi, bagaimana aku bisa menahan godaan semacam ini? Apalagi setelah mengetahui bahwa Qian Mengru adalah istri Zhao Hao, ide ini sudah terlintas di benakku sejak lama. Maka terjadilah permainan kartu yang tak terlukiskan. Aku tahu semua orang adalah orang yang bermoral dan tidak ingin melihat adegan ini. Jadi aku akan membantu semua orang melewati bagian ini terlebih dahulu. Saat situasi kita semakin memanas, tiba-tiba suara dering telepon yang menusuk telinga berdering. "Kakak Yang, aku angkat dulu." Itu dari Zhao Hao. Qian Mengru berhenti. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menekan tombol jawab. Tengah hari bolong. "Kenapa lama sekali baru diangkat?" Suara keluhan dari akun itu terdengar di telepon. "Aku akan tiba di garasi bawah tanah dalam 10 menit. Antarkan setelan jas coklatku. Malam ini aku akan menjamu klien penting." "Siap." Qian Mengru menjawab dengan nada kaku dan segera menutup telepon. Karena panggilan telepon ini merusak suasana, aku sepakat dengannya untuk melanjutkan di lain hari. Aku pun pergi lebih dulu. Ding, terdeteksi Inang menjalin hubungan intim dengan Qian Mengru. Memasuki program pemrosesan orang yang memiliki hubungan intim. Nama, Qian Mengru. Usia, 31 tahun. Skor kualitas komprehensif, 88. Perhatian, hubungan intim dengan skor kualitas komprehensif di atas 80 dapat dikonversi menjadi NPC. Setiap minggu bisa menerima 1 tugas. Ada kemungkinan tertentu untuk menghasilkan tugas acak. Ada tugas berarti ada hadiah. Ini kesempatan bagiku untuk memanfaatkan celah. Ding, konversi berhasil. NPC nomor 1, Qian Mengru, resmi aktif. NPC nomor 1 mendapatkan hadiah dana konsumsi eksklusif sebesar 1 yuan. Sebagai seorang jutawan, aku tidak boleh membuat wanita yang memiliki hubungan intim denganku merasa dirugikan. Sial, 100 juta. Adik kecil, 100 juta apa? Sopir taksi terkejut dan menoleh untuk bertanya. Tidak apa-apa, aku melambaikan tangan dengan meminta maaf. Kemudian aku menghitungnya lagi dalam hati. Memang benar 100 juta, tapi sepertinya uang ini hanya bisa digunakan untuk Qian Mengru. Dan menurut penjelasan sistem, selama dikonversi menjadi NPC, akan ada hadiah dana konsumsi eksklusif. Dengan kata lain, selama wanita menjalin hubungan intim denganku, mereka akan mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Ding, tugas NPC nomor 1 diperbarui. Isi tugas, malam yang manis. NPC nomor 1 sedang mengenang momen manis tadi. Lalu, mengapa tidak memberinya malam yang manis lagi? Hadiah tugas, kartu belajar I, poin atribut 28. Kali ini bahkan panel sistem pun diperbarui. Ada tambahan nilai kesehatan, nilai kecerdasan, nilai kekuatan, dan pilihan keterampilan. Sial, akhirnya terlihat seperti sistem tingkat tinggi. Aku tiba di pusat kebugaran dan kebetulan bertemu dengan San Xinyi dan Zhao Yingning berjalan keluar bersama. Zhao Yingning dengan hangat mengundangku untuk makan malam bersama mereka. Awalnya aku ingin menolaknya, tapi kemudian aku berpikir lagi. Sekarang aku hanya memiliki 1 NPC, yaitu Qian Mengru. Tugas yang diterbitkan sangat terbatas. Jika aku bisa mengembangkan lebih banyak NPC, bukankah aku akan memiliki tugas yang tak ada habisnya untuk dikerjakan? Dan ada 2 syarat untuk mengonversi NPC. Salah satunya adalah menjalin hubungan intim dengan diriku, dan yang lainnya adalah skor kualitas komprehensif di atas 80. Dengan acuan 88 poin dari Qian Mengru, peluang San Xinyi melebihi 80 poin sangat besar, dan Zhao Yingning seharusnya juga memiliki kesempatan. Jadi ini adalah 2 NPC potensial, maka makan bersama mereka, dan membina hubungan baik sepertinya bukan ide yang buruk. Oleh karena itu, aku mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi, aku akan mengantar kalian ke sana. Kemudian aku berjalan menuju mobil Su-11 milikku. Zhao Yingning jelas tidak mengenali Su-11, tetapi hanya melihat penampilannya, dia tahu bahwa mobil semacam ini pasti tidak murah. HMPH, inikah yang kamu sebut mobil Xiaomi? Zhao Yingning diam-diam memutar matanya. Kemudian dia mengambil foto dan mengirimkannya ke grup sahabatnya. Saudari-saudari, adakah yang tahu mobil apa ini? Wu Dai segera mendapat balasan informasi dari Dong Hang. Mobil mewah terbaru Xiaomi tahun ini, lebih dari 2 juta. Yang Ge, apakah mobilmu ini Su-11? Zhao Yingning sangat terkejut. Kamu tahu? Aku menatap Zhao Yingning dengan agak terkejut,
Zhao Yingning juga belajar dan langsung mempraktikannya. Sementara San Xinyi di samping agak kehilangan kata-kata, karena dia melihat semua operasi sahabatnya. Tidak lama kemudian, setelah tiba di kota Starlake, Zhao Yingning menyarankan untuk makan Haidi Lao, tetapi tanpa diduga, di sini dia bertemu dengan seorang pengejar San Xinyi. Dia terus memaksa dan bergabung dengan kami. Yang menghasilkan uang di mana? King Shousheng bertanya dengan nada sedikit menyerang. Saat ini menganggur di rumah. Aku menjawab dengan santai. King Shousheng sedikit terkejut. Tanpa diduga dia benar-benar bertemu dengan orang yang mudah dimanfaatkan. Lalu apa pekerjaan yang sebelumnya? King Shousheng masih sangat berhati-hati. Berusaha mencari tahu latar belakangku. Mengantar makanan. Aku menjawab seperti itu. Ini dia lagi, dia datang lagi. Zhao Yingning tidak bisa menahan diri, dan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Kesenangan orang kaya berpura-pura miskin ini. Bertanya apakah kamu punya rumah? Beritahu dia aku tidak punya. Bertanya apakah kamu punya mobil? Beritahu aku mengendarai Xiaomi. Akibatnya, kamu menghabiskan lebih dari 80.000 sehari. Mengendarai mobil mewah Xiaomi edisi tertinggi seharga lebih dari 2 juta, dan masih mengantar makanan? Aku tidak percaya padamu. Orang tua bangka itu sangat jahat. Tidak apa-apa, pekerjaan bisa dicari lagi. Selama kamu cukup berusaha, suatu hari kamu pasti bisa mendapatkan pacar yang hebat, seperti Yingning ini. Benar kan, Yingning? King Shousheng melihatku sangat menyedihkan, rasa superioritasnya langsung muncul. Segera mulai menghasut, dan mencoba memberiku janji palsu. Menghadapi bantuan ilahi yang tiba-tiba. Zhao Yingning tersenyum bahagia, dia mengangguk berulang kali. Benar, benar. Apa yang dikatakan Lao Qin benar. Sambil menyetujui, Zhao Yingning tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke King Shousheng. Kepala menoleh dengan tatapan kagum, diam-diam menghela nafas dalam hati. Bagaimana dengan Lao Qin? Kamu sangat cocok, sungguh luar biasa. Setelah makan, aku berencana membelikan beberapa pakaian untuk putriku. Kemudian saya menyarankan untuk pergi berbelanja di mall. King Shousheng juga bersikeras untuk ikut dan berteriak bahwa dia ingin pergi. Dia hanya ingin pamer di depan saya. Lao Qin, Anda benar-benar kaya. Anda bahkan berani berbelanja di Lewei. Zhao Yingning bercanda sambil tersenyum. Bukankah menghasilkan uang itu untuk dibelanjakan? King Shousheng mengangkat bahunya. Dia berkata, lalu menatapku lagi. Yang ketika kamu pergi ke Yilewei, kamu tidak bisa membiarkan kedua wanita cantik itu membayar lagi. Tentu saja. Aku mengangguk, diam-diam berkata dalam hati. Maafkan aku, saudara kecil. Kakak hari ini benar-benar tidak ingin pamer, tetapi sistem memberikan terlalu banyak. Ketika Zhao Yingning membayar tagihan di restoran, saya menyelesaikan tugas sistem dan diberi hadiah kartu cashback 5 kali lipat. Ketika kami tiba di toko khusus Yilewei, Zhao Yingning berhenti di konter perhiasan. Sebuah gelang terlihat sangat cantik. San Xinyi mengikuti pandangan temannya dan tertarik dengan gelang ini juga. Lumayan. Tidak ada yang tidak menyukai barang-barang mewah, tetapi setelah melihat harganya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Gelang emas 18K berharga 56.500. Apa bedanya ini dengan merampok? Barang-barang mewah benar-benar tidak menipu orang miskin. Nona, mata Anda sangat bagus. Ini adalah model terbaru dari seri Exploration. Ada 2 warna. Kalian berdua bisa memakai gelang persahabatan. Pramuniaga itu sangat antusias. Zhao Yingning dan San Xinyi adalah wanita cantik. Sekilas terlihat seperti pelanggan potensial. Bahkan jika mereka tidak mampu membelinya sendiri, pasti ada orang kaya yang akan membayar. Xinyi, apa yang kalian lihat? King Shousheng berjalan sambil membawa tas belanja. Wajahnya penuh senyum. Lao Qin, apa yang kamu beli? Zhao Yingning melihat tas belanja di tangan King Shousheng dan bertanya dengan sedikit terkejut. Sebuah ikat pinggang. Harganya lebih dari 5.000 yuan. Rasanya harganya cukup bagus. King Shousheng menjawab sambil tersenyum, lalu menatapku yang berdiri di samping, ingin dari kurir ini. Melihat ekspresi terkejut, merasakan kerinduan dari adik kecil ini, aku mungkin sudah bisa menebak apa yang dia pikirkan. Saya langsung bekerja sama, ikat pinggang seharga lebih dari 5.000 yuan terlalu mahal. Saya cukup menyukai adik kecil ini. Dia pamer, tetapi tidak meremehkan saya, jadi saya memilih untuk membantunya sekali lagi. Lagi pula, saya mungkin secara tidak sengaja menyakitinya. King Shousheng tidak menyangka kurir ini begitu mudah tertipu. Wajahnya langsung menunjukkan senyum cerah. Xinyi, gelang ini sangat cocok untukmu. King Shousheng melihat perhatian San Xinyi. Di pergelangan tangan, dia segera memuji dan kemudian bertanya pada staf toko. Berapa harga gelang ini, Tuan? Ini adalah model terbaru dari seri eksplorasi. Harga saat ini 56.000 yuan. Staf toko menjawab dengan senyum. Namun, senyum di wajah King Shousheng memang menghilang. Sebuah gelang seharga 56.000. Dia merasa dirinya benar-benar berlebihan menanyakan hal itu. Lao Qin, kamu tidak akan memberikan gelang itu pada Xinyi, kan? Zhao Yingning berkata sambil terkekeh. Jika Xinyi menyukainya,
Tentu saja boleh. Qin Shousheng pertama-tama membenarkan. Kemudian dia menjawab dengan kulit kepala menegang. Lalu dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Maaf, saya harus menjawab telepon. Serangkaian gerakan dilakukan dengan lancar. Zhao Yingning menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa satu kalimat akan menakuti pihak lain. San Xinyi saat ini juga bersiap untuk melepas gelangnya. Meskipun dia menyukainya, itu terlalu mahal baginya. Tapi aku tidak boleh membiarkannya melepasnya. Dia segera maju dan berkata, saya mau kedua gelang ini. Buka faktur. Staf toko tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Baik, saya akan segera melakukannya. Yang Ge, kamu benar-benar. San Xinyi terkejut. Gelang seharga 56.000 yuan, dia membelinya dua sekaligus. Yang dipikirkan Zhao Yingning adalah, dia mau dua. Apakah salah satunya akan diberikan kepada kita sebagai hadiah Kixi? Aku tidak bisa tidak memberikan apapun. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Untungnya, saat aku berbelanja di toko pakaian anak-anak tadi, mereka masing-masing membelikan mainan untuk putriku. Sekarang aku punya alasan. Terima kasih, Yang Ge. Zhao Yingning tidak serumit San Xinyi. Ding pesan dari bank datang, 112.000 yuan telah masuk. Aku langsung tersenyum lebar. Xinyi, maafkan aku. Ada pelanggan dan pelatih yang berselisih di toko. Saya seorang pelatih pribadi, dan supervisor meminta saya untuk menanganinya. Qin Shousheng berkata dengan nada meminta maaf. Lalu pandangannya tertuju pada tas belanja di tangan mereka. Xinyi, Yingning. Apa yang kalian beli? Ketika Qin Shousheng melihatnya, itu adalah gelang dari era kita. Zhao Yingning menjawab dengan ekspresi puas. Kemudian dia menambahkan, Yang Ge yang memberikannya. Mendengar ini, Qin Shousheng langsung tercengang. Dia menatapku lurus, matanya penuh keterkejutan. Bukankah kamu seorang pengantar makanan? Jangan bercanda. Aku tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, aku menepuk bahu adik kecil itu dengan ringan. Sudah larut, aku harus menjemput putriku dari sekolah. Sampai jumpa, lalu membawa San Xinyi dan yang lainnya pergi, hanya meninggalkan adik kecil sendirian. Di bangku kayu tempat semula, setelah kembali ke rumah, Zhao Yingning langsung memotret sikunya dan mempostingnya di lingkaran pertemanan. Teman-temannya semua terkejut, mengira dia sudah mendapatkan hasil. Di kolom komentar semua mengatakan, jangan lupakan aku jika kaya. Bibir Zhao Yingning tanpa sadar tertarik ke atas, wajahnya penuh senyum bangga. Setelah melihatnya, San Xinyi juga memposting sebuah kalimat dengan teks yang sangat sederhana, yaitu berterima kasih pada Yang Ge. Kemudian sebuah ekspresi bahagia. Pusat kebugaran, saat ini Yaolin yang sedang bermalas-malasan di belakang meja depan. Tiba-tiba berseru, Ruyan, cepat lihat lingkaran pertemanan San Xinyi. Ada apa? Li Manchu sedang menjelajahi Kuain, dan kebetulan melihat seorang wanita cantik dengan sosok yang sangat bagus, duduk di kursi belakang sepeda listrik. Teks yang menyertainya adalah, aku duduk di BMW dan menghabiskan sebungkus rokok, tetapi masih tidak mengerti di mana aku kalah. Dia merasa kedua orang ini terlalu familiar, meskipun tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi itu jelas aku dan San Xinyi. Namun, reaksi Yaolin terlalu besar, dia tetap keluar dari Kuain terlebih dahulu dan membuka WeChat. Gelang Hermes, Li Manchu sangat terkejut, matanya membesar 2 kali lipat. Sedang membicarakan apa? Meng Yu yang baru saja selesai kelas mendekat. Yu, kamu datang tepat waktu. Gelang ini harganya berapa? Yaolin memperbesar salah satu gambar dan memberikannya ke depan mata Meng Yu. Ini adalah model baru Hermes, sepertinya lebih dari 50.000. Meng Yu, ahli teh ini, sangat paham tentang barang-barang mewah. Lebih dari 50.000. Yaolin dan Li Manchu saling bertukar pandang. Keduanya terkejut dan membuka mulut. Mereka berdua mengira harganya hanya sekitar Oktober 20.000. Meng Yu tersenyum dan berkata. Lalu bertanya, Lin Ling, apakah kamu punya teman orang kaya seperti itu? Ini adalah lingkaran pertemanan San Xinyi. Yaolin keluar dari mode perbesaran gambar. Setelah Meng Yu selesai melihatnya, seluruh dirinya tidak enak. Yang Ge, lagi-lagi Yang Ge yang memberikannya. Ruyan, aku iri. Meng Yu menghela napas panjang ke langit. Dia telah bekerja di pusat kebugaran selama 1,5 tahun, dan memang bertemu dengan beberapa orang kaya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu dermawan seperti Yang Ge. Dalam waktu singkat beberapa hari, pengeluaran Yang Ge pada San Xinyi telah melebihi 100.000. Dia benar-benar tidak berani membayangkan. Seperti apa kehidupan seorang dewa jika memiliki pacar seperti itu. Liu Ruyan sekarang merasa iri dan cemburu. Seharusnya aku yang maju jika aku tahu dia begitu kaya. Benar. Yaolin dan Meng Yu, lihatlah Kuain ini. Li Manchu memikirkannya lagi. Kuain yang baru saja dia lihat, biarkan mereka berdua melihatnya bersama. Bukankah itu San Xinyi dan Yang Ge? Tepat sekali mereka. Yaolin dan Meng Yu membuka mata lebar-lebar dan berkata, Yang Ge benar-benar sangat rendah hati. Dia bahkan mengendarai sepeda listrik. Meng Yu merasa sangat sulit dipercaya, hanya karena dia terlalu rendah hati. Ketika dia pertama kali datang ke toko,
Aku salah menilai dia, kata Liu Ruyan dengan ekspresi menyesal. Dan kali ini otak Meng Yu sangat jernih, lalu dia memikirkan satu hal. Rekannya meneruskan video ini kepadaku. Master T ini telah menambahkan WeChat saya kemarin, tetapi dia tidak bertindak gegabah karena terlalu proaktif. Akan memberi pria perasaan sangat murahan, jadi meskipun dia telah memutuskan untuk mengambil inisiatif, dia juga perlu menunggu kesempatan, dan sekarang kesempatan ini telah tiba. Setelah mengirim video, dia mengirimiku pesan teks lagi. Yang orang di video itu kamu dan sini? Kalian sepertinya menjadi selebriti internet. Aku juga terkejut saat menerima WeChat. Siapa yang begitu bosan? Ambil saja fotonya dan unggah ke internet. Saat aku dengan penuh minat membolak-balik komentar. Nada prompt system berdering lagi di benakku, memicu tugas. Kebangkitan reputasi, sebagai seorang yang bangkit kembali, tidak bisa menjadi anak kecil yang tidak dikenal. Harus memiliki pengaruh sosial yang besar dan terus meningkatkan reputasi Anda di masyarakat. Isi tugas. Mendaftarkan akun Kuayin untuk mengoperasikan dan mengumpulkan reputasi sendiri. Ketika saya melihat isi tugas, saya sebenarnya tidak tertarik. Saya akan menjadi pria yang bangkit kembali. Mengapa saya bermain video pendek? Tetapi ketika saya melihat hadiahnya, pikiran saya langsung berubah. Selama saya memposting karya untuk mengumpulkan reputasi. Tidak hanya suka atau komentar yang memiliki hadiah, tetapi juga dapat membantu membuka tugas utama. Lalu apa yang kamu pikirkan? Harus dibuka. Lagi pula, saya sedang menurunkan berat badan. Saya awalnya berencana untuk kembali ke apartemen untuk beristirahat. Namun, saya tiba-tiba menerima pesan teks yang langsung membuat saya bersemangat. Itu Qian Mengru. Dia mengatakan bahwa tudung asap di rumahnya sepertinya rusak lagi. Sialan. Apakah kerusakannya begitu sering? Jika aku terus memperbaiki ini, pinggang lamaku mungkin tidak tahan. Tetapi harus dikatakan, aku ini orang yang antusias, tetapi aku tetap harus pergi. Siapa yang menyuruhnya menjadi istri akun? Harus membantu jika ada pekerjaan. Akun itu keluar untuk bersosialisasi malam ini dan tidak akan kembali. Saat ini, aku datang ke rumah Qian Mengru. Sebaiknya lembur saja semalaman, untuk mengasah kemampuannya, agar tidak rusak setiap 3 hari sekali. Tepat pukul 12:30 malam, setelah menyelesaikan pekerjaan perbaikan, aku langsung berbaring di bahu Qian Mengru. Terdeteksi bahwa host berhasil menurunkan berat badan sebanyak 3 jin. Berat badan saat ini adalah 186 jin, bonus yang didapat adalah 300.000 yuan. Sial, ternyata aku turun 3 jin. Aku langsung terkejut mendengar pemberitahuan itu. Kak Yang, kamu pasti lelah, ayo kita istirahat lebih awal. Itu adalah suara lembut Qian Mengru. Terdengar di telingaku, aku mungkin mengerti mengapa aku bisa turun 3 jin hari ini. Memperbaiki cooker hood juga merupakan pekerjaan fisik. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas, malam yang manis. Bonus tugas diberikan, 1 kartu belajar, 2 poin atribut. Lumayan, karena tambahan poin atribut, aku dengan jelas merasakan diriku semakin kuat. Aku yakin dalam waktu dekat, tidak peduli siapa yang kulayani untuk memperbaiki peralatan rumah tangga, aku bisa dengan mudah mengatasinya. Suatu pagi setelah kembali ke rumah, aku menghitung penghasilan terakhirku, ternyata ada lebih dari 80.000 yuan. Cukup untuk membayar uang muka rumah, lagi pula aku membawa putriku, tidak bisa terus menyewa rumah. Ding, tugas realitas dipicu, properti orang kaya. Sebagai seorang kaya, di seluruh dunia, Anda harus memiliki properti sendiri. Ambil langkah pertama untuk membeli properti, isi tugas, beli rumah milik Anda sendiri hari ini. Hadiah tugas, kotak buta properti, awalnya aku masih mempertimbangkan. Sekarang bagus, sistem langsung membuat keputusan untukku, meskipun aku tidak tahu apa yang bisa didapatkan dari kotak buta properti. Tetapi menurut pemahaman literal, seharusnya 1 set rumah, yaitu aku membeli 1 set rumah. Sistem mengirim 1 set lagi, lalu tunggu apa lagi? Aku langsung mencari agen properti terdekat. Karena ini adalah tugas realitas, yang dicari adalah kecepatan, tuan. Sewa atau beli rumah, seorang gadis yang mengenakan seragam kerja sedang menyapu lantai, melihatku masuk langsung mengangkat kepala dan bertanya. Beli rumah, anggaran 800.000, tunai. Harus yang bisa transaksi hari ini, aku mengatakan semua yang kuinginkan dalam 1 tarikan napas, kemudian setelah beberapa negosiasi sederhana. Sales wanita bernama Wang Xiuxiu ini, melihatku begitu terburu-buru, tidak berani menunda. Jadi dia segera mengajakku melihat rumah, dia mengendarai sepeda listrik membawaku, sedikit demi sedikit di jalan. Biarkan kita semakin dekat, Wang Xiuxiu sesekali merasakan pinggangnya tersentuh sesuatu. Hingga wajah gadis ini semakin merah, sebenarnya dia tidak akan pernah mengendarai motor untuk mengantar pelanggan pria melihat rumah. Sungguh, waktu yang saya minta terlalu singkat, dia terpaksa melakukannya kali ini, siapa sangka akan menjadi sangat canggung. Setelah melewati beberapa polisi tidur berturut-turut, wajah Wang Xiuxiu sudah seperti apel yang matang, tepat ketika dia hampir tidak bisa menahan tangis. Akhirnya sampai juga, untungnya proses melihat rumah berjalan lancar, saya juga menandatangani kontrak dengan sangat cepat. Membuat Wang Xiuxiu merasa sedikit terhibur,
Tetapi dia bersumpah dalam hati, tidak peduli apapun situasinya di masa depan. Dia tidak akan pernah lagi mengantar pelanggan pria, sungguh memalukan. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi realitas, properti Fueng, dalam 13 jam 12 menit. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kotak hadiah properti. Apakah ingin segera membukanya? Ya, ya, ya. Saya langsung tersenyum lebar. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh satu set rumah. Satu toko, 2 tempat parkir. Mohon tuan rumah datang setelah pukul 1 siang. Ke pusat penjualan Thomson Riviera untuk mengambilnya. Thomson Riviera adalah salah satu kompleks perumahan termahal di seluruh kota. Dulu, ketika saya memiliki harapan indah untuk masa depan. Salah satu impian saya adalah memiliki satu set rumah sendiri di Thomson Riviera. Awalnya saya khawatir kotak hadiah properti ini akan merugikan. Ini benar-benar bisa disebut hati nurani industri. Gadis Wang Xiuxiu ini lumayan. Kebutuhan saya untuk membeli rumah pasti akan semakin banyak di masa depan. Jadi saya menambahkan WeChat-nya, lalu saya pergi ke pusat kebugaran untuk check-in. Yang datang. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Ketika saya masuk, gadis-gadis di meja depan menyapa dengan antusias. Sekarang saya benar-benar anggota yang paling populer di pusat kebugaran Boli. Tentu saja, ini untuk karyawan Anda. Kakak Yang, saya melihat video pendek Anda. Jika Anda suka bermain, kita bisa membuat video bersama. Ya, Liu Ruyan berkata dengan lirih. Dia sudah menyapa Liu Ruyan sebelumnya. Jadi begitu saya masuk, dia buru-buru datang untuk bertemu secara kebetulan.